Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Adim dengan NIM 112300034. Di sini saya akan membuat tutorial untuk mengolah data di aplikasi Petrel dari awal hingga akhir. Nah, yang pertama, hal yang terpenting dulu, kita harus masuk dari aplikasi Petrel sendiri. Dan juga lisensinya di bagian sini kita harus checklist semua. Cara checklistnya semua itu mungkin agak sama. Terus klik kanan di bagian atasnya ini, terus select all, dan juga semuanya di checklist semua. Setelah di checklist kita oke. Setelah oke itu kita akan menentukan koordinatnya. Itu menentukan koordinat sesuai kafling atau sumber bor yang kita ini. Nah, selanjutnya setelah menentukan kafling itu, kita itu selanjutnya memasukkan well-nya. Nah, untuk teman-teman, mungkin kita menyiapkan data portnya sendiri. Nah, seperti ini. Nah, untuk cara memasukinya sendiri itu ke menu stratigrafi. Di sini well, terus well yang kita ini, yang kita mau kita masukin, kan? Udah saya di download tadi. Contohnya di bagian sini. Hmm. Dan juga kita download di filewell, terus pilih sumber yang kita mau atau sumber sesuai tugas. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke filter lagi, terus buat yang ini, buat nambahin actionnya. Misalkan nih kita kan sumurnya namanya tadi apa, sumur yang kita masukin itu kita kasih nama di bagian sini. Terus untuk exe-nya sendiri, nah untuk exe sendiri, X-nya di bagian sini kita taruh, terus dan S-nya juga di bagian sini. Oke. Maaf tadi ada kesalahan. Nah, sorry teman-teman. Tadi yang data las, setelah buka data las kita, nah ini buka yang aktual ini, sorry. Nah, ini untuk masih nama. Nah, di bagian sini nih. Nah, kita taruh X-nya, S-nya di bagian sini buat X, dan Y-nya di bagian sini. Dan jangan lupa kasih nama sesuai sumur kita. Bagian sini. Nah, untuk elevasinya sendiri kita ambil dari elevasi
KBSL. Taruh. Setelah itu oke. Nah, ini kalau kita nggak mengatur koordinat sistem dulu, atau sumber yang aku mau masukin udah ada di sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, setelah sumber telah muncul, itu kita memberi atau merapikan log-lognya. Seperti ini contohnya. Terus ke template setting di bagian sini. Tag, pencet. Nah, kita atur. Cara ngaturnya mudah aja. Tinggal tekan, seret, tekan, seret aja. Di bagian pertama itu ada QR kali, ROP, sama general. Terus di bagian keduanya itu ada RT, RT, sama RM. Terus di log ketiganya itu ada NPy, ROB, PEV, dan DT. Terus langsung kita apply. Dan untuk memunculkan litologi fluida dan zone sendiri itu menggunakan bagian sini, new discrete log, pencet satu kali saja. Dan kita milih, kan kita yang dibutuhin di bagian sini kan ada litologis, fluida, sama zona. Nah, pertama di paling kiri itu ada litologi, kita pilih litologi, tinggal klik aja, langsung oke. Dan yang bikinnya fluida lagi, itu sama aja caranya. Tapi kita memilih fluids. Nah, langsung oke, dan juga zona sama. Nah, setelah itu kita menentukan, yang pertama kita menentukan litologinya sendiri. Yaitu jika QR-nya arahnya lebih rendah, biasanya itu pasir, dan juga R-nya tinggi atau arah ke kanan, arah ke sini itu lempung. Arah ke sini lempung, arah ke sini pasir. Nah, contohnya ini kan. Nah, ini lebih mendominasi arah ke sana, thread, pasir, dan juga arah ke sini dan lempung, teman-teman. Nah, itu cara menentuinya. Nah, cara untuk kita memberi warna sendiri, kita tinggal tekan di bagian sini, terus langsung ke sini. Nah, tinggal ke bawah. Atau enggak caranya, edit dwell tops. Kita tinggal pilih ini. Yes. Pilih ini. Nah, ini yang ini. Nah, caranya supaya kita nggak bolak-balik buka di sini, nggak bolak-balik mencet sini, nggak bolak-balik apa. Tinggal misalnya kita harus sense nih pengarahnya ke kiri nih, tinggal sini send. Terus sel, tinggal sel mengarah ke kanan nih. Nah, kayak gitu dan seterusnya. Nah, untuk menentukan cara fluidanya yang mudah dipahami, mungkin cara bahasanya itu, nah, ini
di bagian sini. Nah, kita bisa lihat di sini water zone di mana ditandai adanya log aerobi sama NPy-nya bersilangan, dan juga oil zone sendiri jika NPy-nya itu ke arah kanan atau lebih tinggi nilainya. Nah, cara mewarnanya sama aja, sama kayak litrologi tadi. Nah, untuk zona sendiri kita menentuinya menggunakan acuan dari sini. Nah, acuan dari sini. Jika menghalus ke atas, itu pro grading, menghalus terus rata grading, terus arahnya menghalus ke atas, terus uh, sana lagi symmetrical, itu pro grading atau retro grading. Untuk menandain LST, TST sama HST-nya. Nah, contohnya ini sistem tracknya. Hmm, contohnya itu. Dan untuk cara membatasi LST-nya itu kita menggunakan kayak tadi di editor plus, terus mencet yang bagian sini titik 3 nih, tinggal mencet. Nah, LST ini kan second boundary di mana tadi kita bisa lihat di bagian sini tadi contohnya. Hmm, hmm, bagian sini atau enggak ini. Nah, sekarang batasi kita tinggal batasi, ya kan, ini di bagian TST-nya. Nah, PSPS. Contohnya kayak gitu. Tinggal kita kasih nama apa, dan ini HST, batas HST. Nah, HST-nya. Tinggal taruh nama, tinggal kita memberi nama HST. Dan juga seperti second boundary juga MFS-nya. Nah, setelah semua selesai di bagian lognya sendiri, itu ke bagian 3D-nya atau 2D-nya untuk mengetahui arah alirannya itu benar atau gimana. Contohnya ini. Nah, caranya untuk interpretasi ini untuk menyatukan dari titik 1, titik 2, semua sumur untuk melihat alirannya. Itu yang pertama, utara selatan terus timur barat. Nah, untuk caranya itu kita harus ngurut sumur. Yang pertama bagian sini utara barat, utara selatan. Utara selatan kita ngurut arahnya utara selatan, terus setelah itu barat timur. Sehingga di bagian sini nggak terlalu keacak ke arah alirannya. Nah, setelah itu kayak gitu teman-teman. Ini buat yang 3D-nya. Mungkin tampakannya seperti ini. Jika udah dimasukin semua sumur. Ini penampakan 3D-nya dari sumurnya. Nah, untuk memasukin sumurnya juga
sumur seperti kita masukin sumur lainnya juga, tinggal begini ganti nama sumurnya, terus exe-nya, terus elevasinya, terus oke. Dan edit seperti langkah-langkah yang saya contoh tadi. Dan juga kalau kita mau ini, mau ngedit segala macam di bagian sini, misalkan kita udah bikin nih tapi ada kesalahan, nah kita sini ngedit itu logis, atau bisa juga di scroll ke atas, bisa juga di apa namanya, ditarik ke atas, ataupun kalau mau menghapus juga bisa di sini delete. Dan juga kita edit juga nih apa namanya, litologinya, edit global color, klik kanan, edit global color. Nah, ini sesuai litologi yang kita punya. Gitu. Buat fluida bebas, buat zona bebas warnanya, teman-teman. Cukup dari saya. Tutorialnya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.